04794. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran yang perlu divariasikan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, belajar merupakan kegiatan berproses. Guru sebagai pengajar merupakan perantara dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, setiap individu memang tidak sama sebagai penerima proses yang menyebabkan perbedaannya tingkah laku. Nah, dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh seorang guru bernama John G. Nichols terhadap seorang siswa yang bernama David Richardson, siswa sekolah dasar yang sering kehilangan fokusnya dalam pembelajaran. Semuanya berawal dari pada saat David menginjak kelas 1 dan pembelajaran yang saat itu dilakukan menurutnya membosankan. Maka dari itu penting sekali diperhatikan karena motivasi siswa dalam pembelajaran adalah tanggung jawab guru itu sendiri yang bisa menimbulkan siswa yang kurang tertarik dalam proses belajar. Adapun penggunaan media pembelajaran merupakan unsur yang sangat mendukung dalam peningkatan motivasi belajar. Nah, hasil belajar akan menjadi lebih optimal apabila terdapat motivasi. Nah, semakin tepat media yang diberikan, maka akan semakin berhasil pula pembelajaran tersebut. Jadi, motivasi menentukan intensitas usaha belajar bagi siswa. Sehubung dengan hal tersebut, maka Sardiman pada tahun 2006 pada lembar 85 mengungkapkan 3 fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, ada menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. Nah, kehadiran media juga memberikan arti penting dalam mengefektifkan proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pendidikan. Media berfungsi sebagai perantara yang dapat membantu guru menyampaikan materi pembelajaran. Pembelajaran bisa lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat memberikan motivasi belajar. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran pembelajaran tidak hanya berfokus pada guru atau disebut dengan teacher center, tapi pada kali ini akan berfokus kepada siswa. Selain dari itu, dengan menggunakan media dapat mengatasi kondisi siswa yang berbeda-beda. Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret, sehingga mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme, sehingga siswa tidak akan jenuh saat pembelajaran berlangsung. Nah, sejalan dengan itu, menurut Sujana dan Ahmad Rifai pada tahun 2006 lembar kedua mengatakan bahwa dengan menggunakan media maka pengajaran lebih menarik perhatian sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dengan adanya pembelajaran, maka proses belajar menjadi lebih menarik perhatian siswa, memacu siswa untuk lebih aktif, dan akan berdampak pada peningkatan motivasi belajar siswa. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, integrasi kehidupan pribadi dan kehidupan sekolah. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang memiliki arti pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Menurut Wandini, integrasi adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat terpecah belah dan tidak bisa tercerai-berai.
Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan yang utuh, harmonis di dalam suatu kesatuan itu. Nah, jadi apa itu integrasi kehidupan sekolah dan kehidupan pribadi? Nah, terkait dimensi guru dan siswa, hasil penelitian Sen Keung Pang di Hong Kong menemukan bahwa hubungan guru dan siswa yang baik dapat mempertahankan kualitas kehidupan sekolah. Guru yang empatik, menghargai, konsisten, dan memiliki harapan yang baik terhadap siswanya akan lebih membuat siswa merasa terhubung dan terlibat di dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Siswa yang memiliki pengalaman-pengalaman positif di sekolah hanya memiliki sedikit perasaan negatif terhadap sekolahnya, dan sebaliknya, siswa yang memiliki perasaan negatif terhadap sekolah, maka perasaan negatif itu akan terus berkembang dan menjadi sebuah ketakutan yang besar di dirinya terhadap sekolah itu. Nah, berbicara tentang kualitas kehidupan sekolah, jadi kualitas kehidupan sekolah yang dimiliki secara positif oleh siswa itu akan menunjukkan pandangan dan perasaan yang positif terhadap sekolahnya. Pandangan dan perasaan siswa yang positif terhadap sekolah itu akan saling terhubung dengan penerimaan siswa terhadap nilai-nilai pendidikan, motivasi belajar, dan komitmen di dalam sekolah. Nah, sebaliknya juga, pandangan dan perasaan negatif akan membuat siswa merasa tidak puas terhadap sekolah. Nah, ketidakpuasan siswa itu terhadap sekolah itu memiliki hubungan positif dengan prestasi belajar yang buruk dan perilaku bermasalah di sekolah, seperti kasus David. Nah, dalam hal itu, hasil penelitian Leonard menemukan bahwa siswa yang menganggap sekolahnya sebagai tempat yang tidak menyenangkan memiliki persepsi negatif terhadap seluruh aspek yang ada di sekolah. Sementara siswa dengan kualitas kehidupan sekolah yang tinggi akan menunjukkan tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah. Terkait integrasi kehidupan pribadi dan kehidupan sekolah, itu ada hubungannya dengan pendidikan karakter di sekolah. Nah, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pembelajaran. Dalam setiap mata pelajaran maksudnya. Nah, mata pembelajaran yang berkaitan dengan norma-norma atau nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Nah, pendidikan karakter ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan kompetensi inti lulusan. Lebih lanjut, menurut Saud, menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu memengaruhi karakter peserta didik. Berarti di sini guru berperan membantu membentuk watak peserta didik. Nah, hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru bicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang harus dimiliki yang diharapkan di sekolah. Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit untuk digantikan oleh orang lain kan? Jadi dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang canggih seperti saat ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan atau lebih khusus bagi proses pembelajaran.
dan diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Jadi bukan berarti adanya teknologi semua bisa diatasi. Teknologi bukan akhir dari segala solusi. Nah, bukan hanya berhubungan dengan pendidikan karakter di sekolah, tetapi ada juga pilar pendidikan. Nah, untuk apa sih pilar pendidikan? Pilar pendidikan ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, yaitu bisa dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan. Nah, lembaga UNESCO yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan dan budaya mencanangkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, keempat pilar itu harus tetap bersinergi membentuk dan membangun pola pikir pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu learning to know. Nah, pilar pertama ini memiliki arti bahwa peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik untuk lebih meningkat. Belajar itu kan bukan hanya dimulai dari segi hasilnya, melainkan juga dimulai dari segi proses. Bagaimana cara anak tersebut memperoleh pengetahuan, bukan apa yang diperoleh oleh anak tersebut. Selanjutnya yaitu learning to know. Maksudnya learning to do. Sebelum ke learning to know, kita belajar dulu yang kedua yaitu learning to do. Pilar kedua menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekolah melalui sebuah tindakan nyata. Belajar menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Keduanya itu sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan sumber daya manusia. Nah, peserta didik sebagai hasil dari produk pendidikan memang harus dituntut memiliki soft skill dan hard skill. Hard skill merupakan kemampuan yang harus menuntut fisik. Artinya hard skill memfokuskan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik. Sementara soft skill artinya kemampuan yang menuntut intelektual. Nah, soft skill sendiri merupakan istilah yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, kemampuan berbahasa, dan pengoptimalan derajat seseorang. Jadi, kemampuan soft skill ini adalah kepribadian dari masing-masing individu. Soft skill memang tidak diajarkan, tetapi gurulah yang harus mencontohkan, seperti sikap tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil yang memang karena guru itu kan digugu dan ditiru gitu. Jadi itulah yang murid bisa ambil apa sih murid yang bisa contoh dari gurunya gitu. Nah, itu termasuk kemampuan soft skill yang memang tidak diajarkan secara khusus gitu. Terus selanjutnya yaitu learning to be. Nah, pilar ketiga ini yaitu mengartikan bahwa pentingnya pendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Misalnya, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi, dan sebaliknya bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator bertugas sebagai penunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik secara utuh dan maksimal.
Selain itu, pendidikan juga harus bermuara pada bagaimana peserta didik menjadi lebih manusiawi, menjadi manusia yang berkemanusiaan. Selanjutnya yaitu learning to live together. Nah, pilar yang terakhir ini memiliki arti menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka ini adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama-sama, live together. Nah, dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Nah, pada pilar ini, kebiasaan hidup bersama saling menghargai, bergotong royong, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu itu berada. Pemahaman tentang peran diri pada orang lain dalam kelompok belajar juga merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Untuk itu, pembelajaran di lembaga formal dan non-formal harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemampuan intelektual dan profesional serta sikap hard skill dan soft skill tadi. Dengan kemampuan dan sikap tersebut, menjadikan masyarakat Indonesia yang bermartabat itu akan dipandang baik oleh dunia. Sehingga integrasi kehidupan pribadi dan kehidupan sekolah itu harus memang dikombinasikan sehingga siswa bisa berbaur dengan masyarakatnya dan menjadi suatu individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai motivasi sebagai jalan untuk membangun konsentrasi siswa. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar bahwa konsentrasi setiap orang tidak dapat bertahan dengan lama. Begitupun konsentrasi atau fokus anak terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Brain Balance Center menyebutkan bahwa rentang ideal konsentrasi anak yaitu antara 2 atau 3 menit dikali usia mereka. Misalnya, pada anak sekolah dasar umur 8 tahun, rentang fokusnya pada proses pembelajaran yaitu antara 16 hingga 24 menit. Dalam sebuah pengamatan yang dilakukan oleh seorang guru bernama Ann Betts terhadap David Richardson, yaitu seorang siswa yang sering kehilangan fokus dalam pembelajaran. Dalam pengamatan tersebut, terbukti bahwa kehilangan fokus dapat diatasi dengan motivasi. David adalah salah satu siswa sekolah dasar yang perhatiannya mudah terdistraksi. Misalnya saat temannya membaca dengan keras, perhatian David akan teralihkan. Selain itu, David juga sering mengajak ngobrol temannya, yang membuktikan bahwa David adalah seorang siswa yang mudah terdistraksi perhatiannya. Hakim pada tahun 2007 mengemukakan bahwa pengertian motivasi yaitu suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengatasi masalah David ini, gurunya yang bernama Ann Betts melakukan beberapa hal untuk meningkatkan konsentrasi David. Hal pertama yang Ann lakukan adalah menginstruksikan siswa untuk membaca berpasangan. Hasilnya, David dapat fokus membaca dengan temannya, membaca bergiliran dan membaca dengan sangat fasih. Setelahnya, David juga mengerjakan lembar tanggapan bacaannya. Hal kedua yang Ann lakukan untuk mendorong David adalah biarkan David menjadwal sendiri tugas apa yang ingin dia lakukan pertama-tama, sehingga memungkinkan David tidak kewalahan dengan tugas yang diterimanya. Hal tersebut ternyata membuat David senang, dan David memulai dengan mengisi lembar kerja. Dilanjutkan membaca buku bersama temannya. Sedikitnya perhatian David masih terdistraksi, namun tidak berapa lama David kembali mengerjakan tugasnya. Dua hal yang telah dilakukan Ann sebagai guru terhadap David merupakan bentuk motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar siswa, misalnya dari orang tua atau guru.
Hal pertama yang Anne lakukan membuat David merasa bertanggung jawab saat belajar berpasangan, sehingga David fokus mengerjakan tugasnya. Motivasi ekstrinsik adalah awal yang baik untuk menjadikannya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam diri siswa itu sendiri, tanpa ada dorongan dari pihak luar. Motivasi intrinsik terjadi karena adanya kesadaran dari diri sendiri bahwa belajar itu penting. Halo, aku Adinda Novita Andini. Di sini aku bakalan sedikit menjelaskan mengenai memberikan ruang bagi peserta didik untuk meningkatkan kecerdasannya, khususnya pada peserta didik yang mempunyai kepribadian introvert. Apakah teman-teman tahu apa itu kepribadian introvert? Kepribadian introvert adalah kepribadian yang cenderung menutup diri, sangat menjaga privasi, dan sulit terbuka baik itu soal pribadi maupun soal akademis. Nah, sehingga peserta didik yang mempunyai kepribadian introvert kurang bisa bergaul dengan lingkungannya, yang menyebabkan dirinya menjadi lebih mudah merasa cemas. Nah, menurut Eysenck dan Wilson pada tahun 2008 mengatakan bahwa orang-orang introvert cenderung lebih mudah mengalami gejala-gejala ketakutan dan depresi yang ditandai oleh sifat mudah tersinggung, apatis, saraf otonom yang labil, lalu gampang terluka, mudah gugup, rendah diri, lalu mudah melamun, dan sukar untuk tertidur. Nah, selain itu, orang-orang introvert mempunyai inteligensi yang relatif tinggi. Umumnya, mereka itu sangat teliti meskipun lambat, dan lalu mereka juga mempunyai aspirasi, ide atau gagasan yang jarang dipikirkan oleh orang-orang kebanyakan gitu. Nah, seseorang yang mempunyai kepribadian introvert cenderung menutup diri dan hal-hal bersifat personal itu tidak akan pernah diungkapkan di ruang publik, sehingga orang-orang yang mempunyai kepribadian introvert itu susah untuk membuka diri. Nah, pada peserta didik mempunyai banyak sekali perbedaan-perbedaan kecerdasan yang dimilikinya. Nah, tentunya berimplikasi pada perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, kecerdasan yang berbeda inilah yang menyebabkan penanganan terhadap setiap peserta didik akan berbeda dan bervariasi. Tidak setiap peserta didik menguasai semua kecerdasan, tetapi mungkin saja seorang peserta didik memiliki satu kecerdasan bahkan lebih dari itu. Nah, permasalahan yang muncul dari adanya perbedaan kecerdasan ini akan membuat guru harus mempunyai strategi-strategi pembelajaran yang berbeda yang diterapkan kepada peserta didik itu sendiri. Nah, salah satu permasalahan yang dimiliki oleh setiap siswa karena perbedaan itu sendiri adalah salah satunya kecerdasan interpersonal, di mana memiliki implikasi serius pada kemampuan berbicara siswa. Nah, yakni siswa cenderung memiliki rasa kurang percaya diri saat mengutarakan pendapat di dalam kelas. Padahal sebenarnya siswa tersebut memiliki pendapat yang emang bagus begitu. Nah, kebiasaan yang dilakukan siswa ketika bergaul dengan orang lain atau cara bergaul siswa dengan teman-temannya ini yang nantinya akan mengasah kecerdasan intrapersonalnya serta kemampuannya dalam berbicara. Nah, salah satu strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar atau kecerdasan peserta didik adalah dengan memberikan ruang untuk peserta didik. Maksudnya, memberikan keleluasaan peserta didik dalam mengeksplor kemampuannya dengan caranya sendiri. Nah, bagi peserta didik introvert khususnya, dapat diberikan stimulus dengan cara melalui tulisan. Nah, di mana dengan tulisan ini, peserta didik yang introvert dapat lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat, ide, kemampuan, dan perasaannya. Nah, dengan melalui tulisan, guru sendiri dapat membantu peserta didik untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan kelas, karena ide atau gagasan dari peserta didik itu dapat
tersampaikan dengan sangat baik. Lalu, dengan begitu, jika stimulus yang diberikan guru diberikan secara konsisten dan terus-menerus, sangat dimungkinkan peserta didik akan mengalami perubahan yang jauh lebih aktif dibanding sebelumnya. Peserta didik akan lebih terbiasa menyampaikan gagasan atau idenya yang sebelumnya tidak pernah tersampaikan atau tersalurkan. Lalu dengan melalui tulisan, maka ide atau gagasannya itu akan tersampaikan dan diketahui oleh rekan-rekannya. Nah, selain itu juga peserta didik akan mempunyai keberanian untuk berbicara di depan umum, khususnya di depan kelas. Nah, dengan begitu, kecerdasan dan hasil belajarnya pun sudah dipastikan akan meningkat dan memberikan perubahan besar pada diri peserta didik karena telah mempunyai cara belajar yang sesuai dengan kepribadiannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.